Bismillahirrahmanirrahim. Fakai faidah jina min kulli ummatin bisyahidin wa jina bika ala ha'ulai syahidan. Fakai famu khali kaya apa ay halul kufar. Ida jina nalikane nekana ingsun min kulli ummatin saking setiap umat. Ingsun nekana bisyahidin lan syahid. Ya jadu alaiha fi amaliha kang nyekseni sapa syahid alaiha ing atase umat fi amaliha kan amali umat wa wa te syahid nabiyuha iku nabine umat wajina lan kana ingsun Allah dikatakan sira Muhammad ala haula ing atase mungkon umat kowe tak tekakno syahid dan khalid dadi itu dino kiamat itu kafir nabi jadi setia atas umat kalau mereka sudah menyampaikan amanah Allah yaitu tabligh. Yauma idzin ing dalam dinane nabi ngul umatin disyahid. Yaumal majid iki dinane teko tekane syahid. Yawat diseneng. Sapa alladzina kafaru sapa wong kafir. Wa asabulan maksiati sapa alladzina kafaru ar-rasul lan rasul. Seneng lautu sawa bihimul ar. Lautu sawa lamun den ratakno bihim kelawan alladzina kafaru apa al-ardu. Di dalam keadaan sing galau, sing rusak, sing susah, wong kafir itu sampai seneng umpama bumi diratakno. Artine ndekne dadi turab ayaku turaban mislah. Saya kepengin dadi ora dadi siapa-siapa. Wala yaktumuna wa haditha lan ora iso padha nutupi sapa kufar Allah ing Allah. Hadisan yang omongan. Ya ayyuhalladzina amanu eling sing iman ta fokus salat ojo margi sira salat ing salat. Wa antum khali sira kabeh sukara iku mabuk. Kowe ora oleh parek salat dalam keadaan mabuk hatta ta'lamu. Sehingga ngerti sira kabeh mau perkara. Aku nakan ngucap sira kabeh. Wala dirubanan ora oleh salat khali dalam keadaan junub. Illa akhiri sabidin kecuali sekedar melewati dalam hatta tertasibu sipa aku sirakabe wa in kuntum lamun ana sirakabe iku mardo iku loro ala safarin to ngatasi perjalanan au jauh to teko sapa ahadun minkum sangi sirakabe mlaku iki saking nggon wising nggon Thailand kok nggon niku buangan niku awala mas tumto gepok sira Anika ing wadon. Termasuk sing batal wudu itu gepok wong wadon. Di sangka tempat gerak, sangka tempat WC, di sangka WC utawi gepok wong wadon. Wa fi qira'atin nang dalem qira'ah bila alifin tanamu alif. Aulamat tumun nisa. Wa qila rubate dua-dua niki qira'ah iku dimana lam ila kemanane gepok. Bahwa tilamsi al-jabsu bilyat, itu ngepok pelantangan, menyentuh. Olah dawuhna hu ing lamsu dimana jadi sopa Ibnu Umar. Tidak cara mazhab Ibnu Umar. Walailan ngatasi mazhab Ibnu Umar asal fi'u Imam Syafi'i. Sekedar tersentuh, menyentuh, itu batal. Wa ulhiqa bihi al-jasa bibadiliyat. Wa ulhikolan dan pada nabi iklan al-jasubiliyat apa al-jasul gepok menyentuh dibagi basarah lan kabehane kulit. Jadi semua bentuk persentuhan itu dari Imam Syafi'i batal. Wa ani Ibnu Abbas lan sang Ibnu Abbas juga te alam suwal juma musibah. Mane fanatik mantep teman-teman dari Ibnu Abbas itu wong lanang jawe wong wedok kuwi jawe bojo nek salat yo salat asal gak jima gak batal wudune. Lha ki mah mboten napa-napa, kotoran apa khasian khas kita. Ane kula bolak-balik ngomong, santri tambah kiri kok madun tambah dadi wong kurang ajar. Mergo wong Islam sing sugih iku janggal, sekedar tersentuh kok batal wudune. Wong sugih ora rasane angel tawaf engkak. Angel barang jum. Kan gak mungkin gak bersentuhan lanang. Betul. Lah setiap saat wudune batal lak kangelan. Boleh.
Iku intine kon lare santri tambah kiri, tambah seneng mazhab fanatik kok ora rasane to. Wah. Jadi hati-hati aja enggak mazhab Imam Syafi'i. Mergo ora rasane kangelane. Lah karo ngaji-ngaji mesti takok pundi ban mriko lanang wedok kempal nak nganggo mazhab Syafi'i ra kangelan. Dorong kiri seneng mazhab Syafi'i. Ora ana probleme, ora tau kaji. Jadi bulan-bulan balik tak eling no madun Mustafa itu aku mau ora iso. Mbok nganggo versi dhewe ora iso. Jadi sekutu ngono. Apa salah sing gedene ngono iku biasane kurang mau ngantri kesemper. Sampai gak sadar. Jadi memang beda dunia. Jadi kowe di pondok gede ku pikirane santri 1000 WC-nya jumlahnya sekian Thailand. Kalau enggak cukup sampai santri itu pingsan. Paham tidak? Sementara pikirannya orang larat bodoh gede kok agak orang larat jadi tarik dari ya. Paham ini ben Ramadan Mustafa. Jadi memang masalah ini menjadi berbeda sama sekali. Antara rutinnya wong sing tanggung jawab, mbek rutinnya wong cilik. Sebelum nanti kiamat sih ngono. Ya kayak wudu. Ya gak tahu janggal lanang wedok batal. Tapi tak ono ngomong sing tau haji. Tak janggal dengan dadi Imam. Tapi itu juga no. Kan gak mungkin dalam keadaan lanang wedok kumpul ning tawaf ning sa'i amen wudu mau. Paham ya, itu hukum ya. Nah, akhirnya intikal mazhab. Jadi misalnya nganggo mazhab Ibnu Abbas gak jima ya gak batal. Itu nganggo mazhab Syafi'iyah yang paling sederhana ini. Sing batal lu sing menyentuh, sing sentuh gak batal. Di asal kita ada niat menyentuh posisi kita kan Allah menghukumi batal awalamat komunitas atau kamu menyentuh perempuan berarti sing dihukumi batal sing menyentuh sing disentuh tidak apa-apa. Tapi ini popor madun ratu janggal itu ratu tadi. Aku belum tahu janggal rasanya mungkin bodoh gede. Nggak tahu janggal rasanya naruh sendiri bodoh gede. Ini malam tadi cuma mongko ora nemu sira makane ben. Ketika kowe dalam keadaan ora suci ora metu ibane, fataya mamu kota yang muko sira kabeh. Soidan ing lebu toyiban kan. Jadi ketika kanduk banyu tayamum ning soidan toyiban. Pokoke tak niati ngaji kok. Turo banto dirun fadributi berbagai. Tapi ini ngotot sami mawon, neng era modern matun gak janggal tuh kok, kemudian kiri kan janggal tuh kok. Tapi wong sing haji ya janggal. Masa ada pesawat kok, nggak guna kok, turun dia mau sampai awak pesawat ada pramugari ini. Wah nih haji yang sangat jam nih guna pesawat, gimana? Yang Indonesia sangat, sama yang gue turun pisau iwan teh, wong pada ayu matun kayak lugu, buka turun, nih pesawat. Yang mulai fatwa ni saya saat ini di Kuala. Aku tayang saat ini mulai dengan guru kabin pesawat sampai dengan guru kursi duduk pesawat pun Kuala. Yang berbeda kemana? Pakai yang itu orang mesti raja enggak lematur supaya gere-gere itu. Aku suka juga ujian kan. Pemenang suasana ni haji itu. Apa nama haji? Agam nak haji ceritanya saya munggu. Kira tahu tak kan? Itu gak belajar ini sombong, gak bener. Lu gak bener. Aku rasa menang pesantrennya kata-kata. Kita ini gak sekedar yang muhafti, ya takut. Santri sarang rata-rata ngalim pulau sebagian gak rono kitab, karena mereka gak mau tanya. Sebenarnya kan gampang toh, kalau pulau misalnya santri sarang mau sakit mati kitab kan gampang. Nak mau haji wudhunya ngerobo kan harus dijawab. Ambil saya siapa fatwanya, gini kan gampang tuh orang haji. Kan banyak tuh misalnya sampai tak mau haji yang sampai kenali orang modelnya saya ini ketika tawaf larang itu kumpul, ya kan kamu nggak perlu baca takbir kan? Oh pokoknya ini, pokoknya ini kan anut berita yang di sana, anut keputusan ulama. Takok, bagian ilmu nyebut takok. Kulon kan baca fatwa saya Ismail sampai siapa. Padahal saya di Indonesia ya tidak pernah ngerti saya Ismail siapa, saya yatim, saya ikan. Tapi saya selalu baca fatwa-fatwanya. Rata-rata kalau ulama sunni itu cenderung tidak boleh, tetap harus pakai itu. Tapi medun misalnya boleh pakai baju.
Tapi kalau sampai kabin pesawat kursi itu rata-rata tidak boleh pakai tayamum, paham betul? Tapi kalau sudah berbentuk kayak tembok ini, rata-rata ulama sekarang ulama kata-kata yang salah. Karena ini jenis turab, jadi kayak tembok kayak apa itu jenis turab, jadi masih dekat dengan turab. Nah, cara Abu Hanifah kan turab itu hanya kinayatun angkulima nabata bil ardi. Jadi Abu Hanifah itu boleh pakai sajarah, boleh pakai hijarah batu. Turab itu pokoknya yang begitu gitu, tidak harus turab, misalnya bebatuan atau apa. Sehingga lebih murah, lebih ringan. Nah turab Pak, lebih kiwang agak sama dengan pesawat. Takut nih, kok oleh santri sombong busuk, busuk ada sampean, ada orang dia sombong, orang takut sombong jadi. Kami jadi haji itu sudah mengalami masalah begitu juga Mina. Jadi dia wonten Mina jadi Mina kodim. Jadi itu sampai jadi masalah khilafiyah. Untuk cara Madura ngotot sing kodim, Madura yang. Jadi ini ya, Masjid Haram yang disaksikan Nabi itu kan anggap aja mbak ini tak jalan ini, bang betul. Ketika masjid ini diperluas, apa perluasan ini termasuk masjid yang digedaki Nabi? Paham betul? Jika misalnya Rasulullah ngendikan man sholla fi masjid ada, falahu kadza wa kadza betul. Paham ya? Masjid zaman Nabi kan paling sekian meter. Terus sudah diperluas jadi sekian kilo. Apa samnya tawaf itu harus saat masjid zaman Rasulullah apa asal ngitari Ka'bah? Itu terus jadi masalah fikih terus. Begitu dia wukuf di Mina. Mina zaman Nabi tak jalan ini. Ketika secara de facto nggak mungkin, nggak diperluas kan diperluas. Ketika diperluas, apa wukuf nih perluasannya tetap sah. Begitu juga Arafah dan seterusnya. Jadi kita mengalami masalah-masalah fikih terus yang berkembang. Lalu lama si markai model Madura, rata-rata pokoknya tinggal zaman Rasulullah. Muatat model Madun barang. Kepengen niru persisnya zaman. Tapi nanti takut tidak persis di zaman Rasulullah. Begitu juga barang jumroh. Kiai kuno meyakini barang jumroh harus kena setan. Itu waktunya diangkat malaikat. Padahal hadis saya kira kabeh waktu itu dijupui tronton itu. Batu yang di marmanya itu tempat pembarangannya itu. Ya diangkuti waktu, diangkuti tronton. Orang waktu silang mlebu langit itu mboten. Lah alamat ditompo iku watune ilang berarti kadine saya kira tompo kabeh watune sampe numpuk. Ini jangan diterima. Jadi malaikat. Makanya takok, paham dunia itu takok dengan jauh dengan haji. Takok masalah. Orang kan sering takok terus kami berterang ya itu. Jadi masalah-masalah fikih, ambil masalah-masalah kultus agama mitos ini banyak mulai disini nggak pernah terjawab. Ya tadi karena bagaimanapun kita ini hidup nganggu ukuran nafsu, nganggu ukuran hasil nafsu. Dan ukuran hasil nafsu ini Islam rata jawab masalah. Misalnya ngantem, dalam jumlah itu kau, waktu kuijet ditompo tau orang, itu berarti hasil nafsu. Ada hasil nafsu ditompo orang ini dari susah. Dan sampai kerana amrullah kan pembuatan. Pulau balan kerana amrullah ditompo itu apa masalah? Apa diperintah Allah? Pulau mau kabari pangeran sholat itu ditolak kabeh pulau rasa susah. Pulau susah arah tolak, mungkin orang nuruti perintah pengira. Jadi sampai ngukur, nah ditompo gak bisa warga. Itu hasil nafsu. Semari kurang ajar ya, semari kayak bolak balik kurang ajar itu hasil nafsu. Semari kurang ajar itu hasil nafsu ini. Semari rusak tatanan itu, bener wong sufi. Semari rusak tatanan hasil nafsu. Waduh, semari rusak tatanan hasil nafsu. Yang penting hasil nafsu nyaman. Tapi kok Galukman lamaran yang bayar sih. Nekang sunnatu rasulika ya Allah, kula demi ampukan lamar. Wes gak kuatir ditolak apa? Wes piye? Terus contoh gampang. Ahmadun adul roti, turun amruh, tolakun nafas amruh. Ora ono inane blas. Mergo gak dipikir ya aku nukang ya adul roti ya boleh pasir wong iki amruh boleh nafas kok ya adul puyah. Tapi nek sampean mikir hadun nafsi, aku kiai, mantune wong keren adul roti. Wes anggere ngaku Quran hadun nafsi ku ruwet. Bang Fadil, sekarang orang haji itu banyak yang pakai. Jadi sing sok suci, kalau Mustafa atau Ahmad pun pakai ukuran malaikat mau. Balang jumroh waktunya kebenilan. Misalnya buku berminat di zaman Rasulullah. Arafah boleh di zaman Rasulullah. Tapi kadang menuruti haji nafsi. Ya kan haji
Orang puas, pokoknya ukurannya dia tidak puas kalau tidak sampai di situ. Itu bodoh. Padahal Allah saat ning hotel mataku ya di burung wong jami'a. Kowe pas ning hotel ya ambek Allah. Kowe ning Arafah sing zaman Rasulullah ya ambek Allah. Kowe setelah di Indonesia pun ambek Allah. Mulai ketika Baitul Muqaddas di soal Beum Yahudi tidak ning Ka'bah dari Allah kulillahi masyriq wal masam pangeran wis tandane kurang tapi cara pangeran aku ning pipi cangkemmu. Dadi tok suci malah markai kan. Lah sampeyan tok ning Mina Rasulullah. Apa kowe saiki ra diseni pangeran, ra diseni nabi? Kulo pede mau masuk ning Indonesia atau ning Mekah kulo mantep disayang Rasulullah. Kulo pede, maksudnya pede tenan lho. Saya itu mantep disayang Rasulullah itu. Oh nanti ana kanca kula nanti pondok Mekah sampai takok kula pertama ini. Kuwi sering ngisi ketemu Rasul. Takok kula nih. Sama ada takok ngono. Ora aku ora iso mungkin dikak lama. Lah cara kula urip bagus itu. Kita mulai sini kan diajari tauhid bahwa kita setiap perilaku kita wallahu alimu bidzati sudur innallaha bikulli shay'in saat di sini di Mekah di mana-mana kan bisa di pengiran. Tapi tidak boleh pengiran untuk mina, tidak boleh tempat paling suci. Karena di hotel berdigatan. Malah perang aja kan cara tauhid temen. Ya betul digata, pada mina nangis. Terus mengira kurang kematian. Jadi sebetulnya masalah-masalah kita ini nomor siji hadun nafsi itu. Mau hadun nafsi. Mulai semua bervideo itu hadun nafsi. Mulai cara pangeran itu semua menyangkut haji ya, cara pangeran ya. Jadi kalau mau azim sa'irabah, innaha min taqwal. Siapa yang saat haji masih menghormati syiarnya Allah, yaitu hatinya takwa. Fadkurullah azizkum abakum awas sedek. Kamu ingat Allah, ingat Allah. Oh, ingat hadun nafsi. Jadi, haji yang mesti ngoten, labbaik Allahumma labbaik, la syarika lak. Labbaik soalnya dengan Allah. Tapi nak sampai pakai hadun nafsi mau standar ideal. Mau itu berapa yang diusir polisi? Kalau dia memang cerita itu hampir berapa persen diusir polisi. Karena memaksakan standar zaman Rasulullah. Kalau mina yang kodif, nggak mina yang muasak, yang jadi. Arafah itu ngotot. Panggilannya gitu. Arafah itu ditempati orang berapa juta pun cukup. Tapi secara fakta kan memang nggak cukup betul. Orang mesti ada yang di luar lingkaran itu. Oh malah nak kadang haji sing kiye di so fanatik. Wah aku bisa ning coba Arafah, aku kan ning jero bagane ra karuan. Lan kula temenan, bareng ana peristiwa wong pinggire Ka'bah bangga. Jebule Soeharto kroni-kroni niku yo haji malam mlebu Ka'bah. Ukuran saleh kiai kabeh kalah saleh mbek Soeharto. Sak top-top kiai paling parek kabeh Soeharto mlebu Ka'bah. Cara ukuran fisik digawe ukuran. Ora kula lagi guyonan. Lama-lama ya top tukang cuci Ka'bah, kelasnya malah mekem. Ya ukuran. Jadi intinya Islam itu ya nih kita iman sama Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi hidupku matiku kabeh krana Allah. Krana amruh nyaman teman. Ning Indonesia ya disekseni Allah, disekseni Rasulullah. Sama nang Mekah ya ambek Allah, ambek Rasulullah. Sama nang bumi dhewe ya ambek Allah, ambek Rasulullah kan nyaman. Wah, bosok sok khusuk sok buwen dhewe muarka ini. Muarka itu, ngomong soleh rata-rata marka itu. Kan itu tadi terlanjur punya standar kesalahan. Mulai Allah sering mengingatkan dari pengiran yang lucu mas. Justru sering diingatkan wong soleh. Kalau tujaku ansakum gua alamu dimanit. Kalau kau itu josok suci. Allah sing berkau wong dimanit. Muka soleh itu mau terlanjur di standar kesalahan. Misalnya kalau madun itu ngerti. Kasih nabi lah asalukum alaihi ajro. Barang kau kiai kok senengannya jual duit. Jual kan kiai kok jual duit. Waduh. Dia kerungu, misalnya di antara ilmu wasarul ulama mayati babal maro ulama wala atau babal maro rokiai itu tuan bupati. Jadi untuk alat molis untuk karena terlanjur punya kriteria kesalehan. Tapi dia lupa tanggung jawab terhadap proses umat itu. Karena itu tinggi bodoh saya buat ini umat saya itu sobat tinggi rumah, kue tinggi rumah, saya kurang tinggi dulu lah kue. Mikir begitu. Nanti kayak gitu jatuh terus bodoh sewu bubar umatnya Nabi sewu gak duit itu semah. Dari ini aku orang tapi mereka ada tertarik sama saya, sama anakku yang tertarik. Karena pikir mana lagi sadar iya. Saya tidak siapa-siapa dalam proses berislam bertaklum. Itu nih sadar matur musuh aku enggak henti-hentinya nih. Saya betul. Saya kalau ngomong gini terus terang sama orang-orang yang gedeng kiai yang mau nopo gedeng garwani itu mesti saya.
Saya bukan bela dia besar, enggak. Saya biasa ada tetap dengan mereka. Tapi tanggung jawab. Kalau kamu tidak senang dia besar, ya oke. Misalnya istri di kelompok tani, pekerja. Artinya enak gue gede, oke. Misalnya rata secara pribadi. Tapi gue dua umat komunitas bakal roti, gue umat komunitas Gibson. Jadi adil. Orang gue kerja mati kerja, sisa-sisa ilmu santri gue ngadili kiai, nakal anak dolen kan. Selama ini kita itu begitu soalnya kita. Gue nak kerja tenanan, sisa-sisa ilmu santri yang menjadi kurban kiai oleh jadi dua kiai oleh para jabat. Sisa-sisa ilmu yang musuh itu, gue ngadili kiai. Ya saya kira tidak cinta senang ada duit. Kan boleh, ilmu sedikit ayo gue sudah nih uang. Sementara hidup Maryam, gue mikir anak bojo, gue mikir apa? Kan gue tenadin. Paham betul paham. Jadi ini masalah umat Islam itu di sini itu. Jadi yang kiai besar sudah kedunian, kiai cilik ribet berhenti. Ini lebih terapi apa? Waktu bakatannya MM-an, santrinya bakat ngeritisi. Ya orang itu punya rasa sambung. Jadi masalah kita paham dulu. Tobat. Gue rasa tobat dia aku di pengiran. Wani sama tanggung jawab guru di pengiran. Mana tak tahu pengiran. Gue udah gede dia di pondok. Ibu ngurmat umatku, sing mari jemaah aku. Saya lelai di pondok marahi wong sholat sampai wong bisa mau kitab. Lah gue tak ape-ape paling untuk pemrominan mertua itu sopan lah. Lalu kata saya itu boleh saat diceritakan di game saya itu banyak di ini ketemu Rasulullah. Rata-rata Rasulullah itu penting saya kamu ini sama GG Jawa harus baik. Karena aguriati di Jawa mutasiro. Mereka anak turunku di Jawa itu kan umatku dengan umat Islam di Jawa itu ada. Ini rata-rata ulama-ulama yang saya temuin itu cerita intinya Rasulullah itu rata baik responnya terhadap ulama-ulama Jawa. Karena peduli sekali sama umat ngitik-ngitik agama itu peduli sekali. Ya tentang Madinah kan dikir. Ulama Mekah itu untuk fasilitas dari kerajaan, mulai rumah sampai gaji. Muadzin di Arab Saudi itu bisa beli biaya. Di Jawa itu datang. Kemudian gila-gila lemah itu tidak dapat apa. Tapi pedulinya terhadap proses berislam, proses talim itu tinggi. Ulama yang betul gaji di sana, ke Malaysia kan digaji. Oh, muadzin di Malaysia naik BMB, betul, saya tahu sendiri. Imamnya ya juga di hampir 4.000 ringgit. 4.000 ringgit padahal saat ini orang yang mangat. 4.000 ringgit. Mungkin kita 8 juta ya, 8 juta lebih. Artinya apa? Lalu ulama Indonesia agak digaji berat, cukup peduli sama umat. Carane mulang Quran, carane mulang hadis sampai carane wudhu sing bener, sholat sing bener, tahajud sing bener. Bukan Nabi Heru gitu. Ini uang orang kok kayak itu udah dapat berapa di ruang itu. Dan untuk hiburan sidik pilkada, komentari macam-macam. Padahal paling untuk 1 juta loh di Kiwono berapa. Paling tadi itu bener. Oh ada mudeng kayak ini ngono loh. Iya, om untuk pintu kata saya kan buat juga ini kan tinggal nol gitu, so tenang gitu. Dengkar panitia. Dosa. Orang orang rasa dosa begini ini, pengiran mau sudah nemu tuh, wah apa tuh begini ini, betul mana apa? Ya yang menuso khawatir. Ya udah lah pengiran. Malam tadi cuma, paham ya? Jadi masalah-masalah yang subjektif ya sepihak itu tadi. Ya, mazhab Syafi'i itu bagi orang yang roh rasanya haji berat sekali. Karena kalau lamis malus batal berat sekali. Jadi jika sama mina jadi mina kodim, tayamum itu pakai turab apa enggak? Itu masalah-masalah. Soalnya terus ada saya Ismail, saya Yasin, saya Isa terus bikin fatwa untuk yang modern-modern. Sama Rafidatul Alam Islami juga bikin fatwa. Tapi NU dasar markai. Sebetulnya NU itu sudah bagus Mas Bro. Setiap muktamar kan ada masail fikih. Tapi lebih populer yang pilihan ketua umum. Tapi sebenarnya markai. Ya jadi bagus. Artinya ada sub session yang bahas masalah-masalah fikih lagi. Tapi orang dieksplorasi. Nanti kalau Mustafa marahlah sombong. Sebetulnya mudah Mustafa kalau Fuadin. Taruh saja orang haji di Wonokromo itu berapa yang kita kenal, ditegur kenal saja. Kalau kini kita tidak kenal Rumanto,
Nanti ada Pak Irfan. Terus tak bodoh-bodoh di haji kan ngerti, itu beli sholat model kono ngene, saya mau model kono ngene. Tapi kita tidak mau tanya, paham itu Pak? Ya karena izin aja. Orang ngalim tak kok pikiran ini pada ada urusan alim, masalah wasiat itu ada urusan alim kan bukan cerita anak dong. Bagi di bro piye? Terus model yang pesawat tangan jam sholatnya, piye kan nggak perlu masalah. Jadi paham Pak Adin, jadi ilmu yang murah le, akhirnya ini santri itu mahal. Kalau betul nanti temu kamu Cina, tapi saya melimpah fatwa-fatwa mereka karena saya sudah tanya ke Zamil Kusufur. Selain beli kitab-kitabnya, karena akhirnya murah. Ilmu menjadi murah karena kita mau ngalahin takut. Karena sampai nu sombong model ini repot. Ini sombong. Cara Nabi fatwa ala dzikri cara orang yang ngotot anak itu takut. Padahal takut sama Allah dikit gampang. Sama ditektir kenal Romanto, ditektir kenal Pak Artifan, Allah itu selalu membuat lingkaran mudah. Jadi keliru orang mengatakan agama susah keliru. Belum biasa, agama ini mudah. Kalau tidak mudah gimana? Taruh saja. Kamu kenal saya kenal Kiai Memun. Kita Kiai Memun levelnya internasional, kenal saya. Kan mudah, itu mudah sekali kan. Gimana kita apa-apa mereka tak Kiai Memun, mereka tak saya Muhammad kan gampang kan? Masyhur mengenai. Kenal Bali Maksum, kenal Pak Didi. Itu gampang kan? Tapi gara-gara kumal, santri modelnya kumal. Hal yang mestinya gampang dia gawe Muni sungkan, jujuran dia cerita meluk dia jujuran untuk ini. Gampang, kalau angkatan periode mu ya ada diskusi tanya diskusi, silatur gampang kan? Ibu ke kumal repot kan? Model madun bukan derek-derek. Tahu perkembangan Islam ini bukan derek-derek. Kamu lah kok derek komentar udah dibikin. Derek komentator tahu kan? Itu tobat nanti itu tobat. Busuk nanti. Omongan tak lah, pahit berapa pahit. Dibagi sebenarnya pun rokok malah aku tak akhir. Komentar ya angel. Keceram. Punya keceram. Nggak tahu kita rusak. Tahu kita rusak. Kecil loh itu. Paham? Jadi masalah-masalah fikih apa ya? Jadi menyangkut kayak turoban, lamsul mar'ah. Ini baru mana punya fatanya ada Ismail. Jadi kalau sampai tanya fotokopi, nanti misalnya ada Gus Butuh, jaluk no Mustafa, misalnya Gus Jutiran Butuh jaluk no baluk mah. Aku ikut yang dulu, gampang. Umur paling gampang, wah itu kumpul santri itu kumpul. Saya itu pernah ya usul sama Gus Gus supaya ilmu itu murah. Marif itu kumpul kan. Ceritani saja perilaku Sayyid Muhammad atau fatwa Sayyid Muhammad tentang isu publik. Baik itu tentang kenapa Amerika, kenapa Rasudi dekat Amerika, ini yang isu global. Sampai isu-isu yang kecil-kecil. Misalnya Sayyid Muhammad ngadepi mina jadid, mina kodil. Satu, arafah jadid, arafah. Ya supaya isu-isu yang di masyarakat yang berkembang itu terjawab. Oh iya, itu menjadi murah. Itu juga gitu. Sebenarnya ilmu itu menjadi murah. Kalau mau Semari larang yang mau, Ahmadun sombong, Mustafa sombong, ya betul betul, tak boleh mantau. Kalau tak haji iya, aku kira tak haji, ya tak apa kan apa ilmu kan gak butuh dari zaman haji kan? Janggalan tetap haji. Gampang kan sebetulnya. Ini nomor gampang ya teman-teman. Mbak Tim Haris Mani Mono itu juga Mbak Mukit memiliki, Mbak Mukit tersentuh oleh kita kan ngomong jalan. Jadi Mbak Mukit itu kan anak. Saya sama, bukan sama Mbak Mun putrane. Jadi pangeran makanya ngendikane pangeran manusia nanti tidak punya hujah karena saya tidak mengirim seorang rasul. Mergo cara Allah aku kirim seorang rasul. Jadi ya benar alasan kalau sampean berkenal kula kenal Kiai Memun. Berarti sampean ndak Kiai Memun mau liwat kula to. Kiai Memun kok Mekah mesti buka gampang. Mas Pur kenal Bali Maksum kenal pangeran kula. Jadi Bapak Baspor dok pengiran gak usah lewat Bali. Nah pengiran ke sana macam lagi. Gak usah lewat. Lagi Bali kita pengiran lagi. Cepet kan? Tapi kenapa pondok salah masih misalkan orang-orang bodoh? Itu tadi kumel lereni, kumpul orang belum tato. Kalau semua nggak mau balik kemarin. Santri itu melingkas meninggu sih orang muat. Wis kowe kumul kok kowe, mau takok. Kowe kan wis suwi jaga sistem pendidikan jajaran hukum to kerja, tapi jenenge takok wis terkait itu gak gelem gitu. Tertutup, Pak. Padahal mudah kan, jajaran siapa kan mudah. Saya tanya yang sepuh sungkan ya putrane. Karena saat kita datanya tetap ngerasani, Pak.
Pondok duit tok SPP luaran kita tetap ngerasani itu. Jadi harusnya Mas Sore dari segi ini tidak pemberdayaan umat itu benar Gus Dur. Tidak mudah memberdayakan orang NU. Orang NU sistem komando. Lah betul mudah seperti Mas Sore. Pondok Tegalrejo terkenal salah mutu, mangane bosol gur istik lo. Bapak Rahmat Budori kanane Gus Dur alumni. Berarti secara teori politik, transparansi politik kan mudah sekali didapatkan. Paham betul? Sama menyangkut ilmu agama juga gitu. Kalau Gusmo kan cakrapnya bangun. Artinya ngatur ilmunya mudah sekali gitu. Mudah dan murah karena mereka kan ada orang matre kan. Sampai cuma tak jam nggak perlu bayar konsultasi dosen, konsultasi dokter kan. Ini gara-gara sampai markai kumel. Meningkas sih, kumel lah sebagai kumel. Tertutup. Akhirnya ilmu jadi larang kan. Baru wanita kok gitu urip malah takut sing mati lah ziarah kubur. Malah rantuk ilmu kan. Kehilangan duit rantuk ilmu. Cumane orang mustajab kok pangeran ganggu senati terus pengerane. Itu ora bener. Makanya saya itu protes deh. Kenapa pondok sarang masih melahirkan orang bodoh? Itu dunia itu enggak perlu lah lahir orang bodoh. Nak wong alim pancen tertentu ya, orang sampai baca kitab bisa alim kayak saya itu memang mungkin enggak banyak. Tapi sekedar informasi ilmiah itu kan melimpah. Ya memang melimpah ya, misalnya kasus-kasus mina jadi mina kodim sampai kasus tayamum yang pesawat. Kan gampang sekali kan misalnya Romanto Haji, oh nggih kula nyeksa ini Mbah Sinten ngaten. Misalnya kalau Romanto Haji bareng Pak Najib, oh nggih kula roh Gus Najib biasa sama tayamum mengikut. Kan gampang kan? Ilmu jadi murah kan? Begitu juga menyangkut akad nikah, kita akan tahu akad nikah kayak gitu. Hukum nikah ya kayak gitu. Jadi saya musyahadah dengan Mbak Adin itu musyahadah. Sampai misalnya mondok yang Purworejo sama. Purworejo dia ini sampai malah dia ini sampai nanti kenal saya Pak Adin ini. Purworejo muridnya saya. Muhammad kan gampang kan pahar kan. Apalagi akan dari Romanto Sarujo Muniro. Jadi dosa tenan. Kok Mustafa Ahmad itu dosa. Itu dosa sekali, sangat dosa. Ilmu semestinya murah mudah Mas. Udah kumel udah ruwet. Itu gampang. Kalau baginya dikenalannya gigi gede. Berapa dia yang kenal beliau? Dan berapa pula yang siap merumah mantu nih rental ini Ahmadun. Ini mantan dari baginya sama tentuan. Nih bulan mantu butuh pewaris fakta. Ini jenengan paringi ilmu nih kan terus diceritain. Oh gini. Dia baginya setengah jalan. Terus aku edak. Terus jadi ini harus diperdayakan. Mumpung kulo seurip, roiling ini harus diperdayakan. Sakit ini pun sakit. Wong sepuh ini. Kalau kata sarang ya, sampai kata saya Muhammad ini pinter mawon mengeluarkan santri sarang. Kayak maksud ini ayahnya sudah di Mekah berapa? Berarti berapa ilmu yang didapatkan aku dari ayah. Meskipun maksud belum alim, tapi paling tidak ngerti ya. Kalau tipikal kiai paling tidak satu fanatik jamaah. Ada kiai gak fanatik jamaah tapi fanatik tajwid, yang satu fanatik hukum halal haram, yang satu fanatik kan tetap wonten ciri khas itu. Ya gak bapak itu orangnya longgar, guyon tapi nggak pernah nggak jelas Quran. Fanatik keluarga saya itu dinasti Quran. Nanti yang keluarga Bali masuk apa dinasti sosial atau apa. Kan tetap ada, model tipikal-tipikalnya karakternya atau biasanya kan ada. Nah itu kalau itu diwariskan secara massal lewat musyahadah. Sahabat juga gitu. Sahabat tidak semuanya alim. Cuma mereka syahadu tanzil wa syahadu afalar rasul. Mereka hanya nyekseni Rasulullah ngono to carane salat ya. Rasulullah ngono to carane ngadepi wong Yahudi wong Nasrani. Ini kan hanya begitu saja. Nah mereka yang tidak menyaksikan di kon takok sing nyekseni. Mulane ketika Nabi ballighu anni walau ayah farud balagin aw aminta berita tentang aku tetap kudu mbok sampekno. Engko wong sing ora pati paham takok sing nyekseni rupane syahid. Limbal di syahid mingkumul kok. Oh sing syahid sing nyekseni aku nyampekno ning sing ora nyekseni. Jadi limbal di syahid mingkumul kok. Paham to Pak? Jadi Rasulullah gambar karepe organisasinya gampang. Ya kan jadi mudah dia memang nyekseni prilakune ulama-ulama Mekah. Cerita tentang Santri Anwar ketemu masuk ulo cerita tentang kan gampang limbal di syahid mingkumul. Jadi mudah. Paham ya, ini sekali tenan nih, ilmu ini. Kalau buku ratus sampai masuk. Alam barfam tak.
Mongko ngusapa sira bijuhikum kelawan wajah-wajah sira kabeh wa idikum tangan-tangan sira kabeh. Samsahu bijuhikum ayatikum inna wa ta'ala wa ta'ala ana sapa wa afwan sing atene purane wa pura berate. Alam tarono ora ningali sira ilal ladina maring ada utukan den paringi sapa ladina nasiban ing bagian lan kita. Yastaruna kali padha tuku sapa ladina antul ala ta ing sesatan. Wa itu lan ngarepno sapa ladina antan ditu ento nyesatno sira sabila idal. Wa mau te awal ka alamu pirsa bi ada iku lan musuh-musuh ira kabeh. Kata falan niku bisa sapa bila ya apane walian apane kesaksian. Kata falan niku apane kekasiane niku ping hafilah. Kata falan niku bisa sapa bila ya apane nasira apane niku. Minaladina itu istilah yang Yahudi harifuna padha misah ngubah sapa ladina hadu al kalimah ing tema kalimat sing tengene Taurat dirubah an mawadi saking tempat semestine al kalim jadi dirubah saka tema semestine. Ada temane tentang keunggulan Nabi Muhammad dirubah jadi kekurangannya Nabi Muhammad. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa ladina hadu samina krungu kita wa asenalan maksiati kita. Wasma ghairu musma. Wasma lan ngurung sira Muhammad ghairu musma'in hale pengurungan sing ora bener. Jadi kanjeng Nabi dipisui ambek Yahudi. Mak, umakna tapi paling kowe salah dengar. Wa yaqulu lahu ra'ina lan ngucap sapa wong ra'ina. Ing kata ra'ina itu bahasa sing artine iku misoi. Wa ya kalimatu sabbin bilughati wa ya ra'ina kalimatu sabbin iku kalimah misoi bilughati lan lughati ya. Layan haling rubah ya takrifan disinggung di al-sinati kelawan lesan-lesane ya ilmu boten murah piye Mas berkula baleni berapa ribu orang Wonokromo bantu sing roh perilaku batin lewat tamu sing nate sowan berarti kan menjadi murah begitu juga harusnya berapa ya paham betul Pak ini rasanya batin enggak mesti krono sowan sana kan. Ada di antara teman kita, saudara kita, guru kita, siswa. Padahal di Indonesia itu kuat sekali ulama itu benar-benar ke Mekah puluhan tahun, di Mesir puluhan. Dan ya kata tengah apa menurut sampai mikir. Quran ada Gus Najib. Misalnya tentang ulama Mesir, Wondur Zaki, Wondur Gus Yofur. Tapi kalau ilmu dibuat tidak mudah, ini dia diperlu yang ngelera karuan. Nah, ting khusus kayak mati nih kumel gak karuan. Itu orang kumel gitu. Sunak gula kayak gue. Kayak mau katok. Kalau terus dari burung kan. Ya kalau saja kayak kamu kan nggak menangi Mbah Hamid Pasuruan, tapi gara-gara bapak kamu menangi, kita dapat cerita tentang Mbah Hamid Pasuruan. Kan menjadi murah kan ilmu. Tapi kapan? Cici kita jadi butuh, jadi gak rokok. Oh iman terus. Oh iya. Kalau pede mawon ketemu ulama Mekah, ulama Mesir, kalau pede mawon. Karena apa? Ya saya dapat informasi banyak tentang mereka itu. Masuk kono model bekas 10 tahun kalau pede mawon, bukan karena saya merasa alim. Ya memang saya banyak tahu lah cerita tentang sana. Akhirnya kan dia ngertos ada. Orang kalau kata saya lihat ini paling modelnya ngoten niku tema-temane kan sama kan gitu. Tapi nak sampai kumel ini gimana rusak kumel. Susah. Nggon tak kuat yo, anggere potong mucaan karo tak terangno ilmu sing aneh sithik. Mulai mboten nate ngoten. Ora nate pokoke ora roh. Ora nate ora muah ngono. Mikir dene. Ora nate pokoke ora roh. Pasti dipikir gitu, yo ora kenal aku. Lagi sadar, ora nate ora roh. Ora roh kan dadi. Nah, kan haji itu paling gampang haji itu kan kok ada atau yang haji yang menang ulama-ulama arif kan tak ada. Jadi nabi jaga cara ngordinasi masa yang nggak beli beli jadi kumpul jadi santri yang ngaji kau nyampe sing orang ngaji. Sehingga informasi sampai ke dalaman semua informasi tentang kesini nabi sampai ke sumber saya kita apa biasanya. Tahu-tahu zaman Rasulullah tadi pun benten aku tahu nanti hadis Rasulullah Bukhari itu ketemu gitu. Ini kan musang-sang itu wow. Kalau ngalim ke bilang dia memang ngalim bilang bapak dan Muhammad Said Alawi ngumpul terus. Kan panjat oleh kasus tanah-tanah mesti kita udah bangun juga bapak Fakih Mas Mambang muridnya Bang Mahfud Atur Musi.
Mahfud Atumusi muridnya saya jadi dakwah sing aran nyara tuh. Ya Abi Bakar Sato, ya Abi Bakar Sato. Bakar Sato sing aran nyara. Bakar Sato muridnya saya jadi dakwah kok cepet. Rasulullah paling namun tidur sama wonten tidur. Kan gampang. Kok sampai ini sama, nanti sama tanya salah dulu, ini cepet Rasulullah. Dan perilaku mereka lewat sejarah itu kita tahu. Kalau kali Jokowi tak ada wakada, kalau Sunan Ampel tak ada wakada, sama. Ini gara-gara kumal itu mah. Jadi dusun kumal dusun. Sekali-kali sowan saya, dia siapa yang kamu anggap alim? Alim ora kudu alim sing maca kitab bener mboten. Soale di kepedulian pada umat artinya apa? Sapa? Kulo niki waris. Waris gak kedah ilmune sempurna, kulo ora sempurna, padahal jelas waris. Waris sing sinten jenengan? Terangno ae jujur. Hingga ada diskusi. Dulu zaman Rasulullah juga gitu. Jadi kalau ada sahabat yang ilmune pas-pasan, nyeritakno pola Rasulullah disumpah mbek Sayyidina Ali. Bener kamu menyaksikan Rasulullah kok gagal. Itu disumpah. Ketika memorinya baik, dianggap ilmu. Enggak usah metu Rasulullah. Jadi meriyen nggih wonten tradisi sungkan Rasulullah. Jadi tidak semua isu bahwa Rasulullah ngendikan itu terus dicek langsung ke Rasulullah gitu. Makanya Sayyidina Ali jambak sing orang parkir Rasulullah kadang roh hadis Rasulullah gitu, liwat orang. Saya contoh termudah, Sayyidina Ali itu mazhar. Jadi gampang untuk mati. Mati itu cairan sing dadi najis tapi ora maju nang. Kan wonten kuntu rasulan mazhar. Fastahitu min Rasulillah likur fi ibnatihi ilayya. Aku itu wong sing gampang mudune mati. Aku kan gak enak kata Rasulullah wong aku mantune. Saya Sayyidina Ali antuk Fatimah, jadi likur bi innadilayya. Fa amar tuntek fata aman. Aku ngomong miktat, miktat takon kayak gitu. Ini ngendikan ya silu ya karabu ya kawan dok. Jadi dulu itu proses transportasi ilmiah, transformasi nopo peralihan itu ya lewat saling. Kalau orang tanya Nabi sungkan, takut ngomong sahabat itu gulu-gulu miktat, takon Nabi ini. Jangan siapa? Suka ya aku mantu nih. Ini mulai gimana teman-teman? Di sini suka ya aku mantu. Tentu. Ya mungkin kan kayak mantu dengan orang bajunya orang tak saya ingin atau dia. Suka enak aku mertuan. Tapi yang jelas ilmu itu baru diburu kan musuh kita mau bangun kan nggak sopan karena kamu santrinya. Ini kan gampang lewat putrane kancam. Justru itu nanti kamu nggak punya alasan di depan Allah, punya alasan angel. Bergaul nyediakan saranane gampang. Kita apa bang mungkin sungkan. Takut putranya kan gak sungkan. Mereka tak angkat misalkan. Kalau takut dia memang sungkan. Kalau bersyukur itu sampai. Jika nanti ya di Allah yang guna, Allah mau hujan, di Allah yang guna, Allah nasi hujan. Kan uang orang dikujar dengan pengiran. Gue ternyata ilmu dibarengi gampang. Ya gampang aja dia besar mana gak bisa diakses. Tahu tak ada kita. Ya iso pun ini diakses. Berarti nanti balik bilang di bauke. Gimana? Bauke di anak berarti apa aneh bah? Betul. Jadi tanya tentang dia kan gampang kan? Kamu tak apa ponaan. Ayo kita posting tahu. Misalnya Habib Pasuruan, santrinya bertebaran di mana-mana yang menyaksikan beliau. Sumarnya lu malam ni, ku ampun. Kita bawa Pasuruan Hudori. Ya gampang. Mana bapak ni? Saya sungkan Pasuruan bagus mudri ke bagus. Teman Hudori gampang. Nomor gampang, pengiran negeri dia rata-rata di anak. Kemudian ada yang duit malah gampang, tak kok bono. Gampang, intinya itu gampang. Al-minal ladina yuharrifuna al-kalima amawadihi wa yaquluna sami'na wa asayna wa asma'u wa musma'in wa ra'ina la yambi al-sinatim wa ta'ala. Kalau anda untuk saat itu nanti kalau sami nawat mawal surna lada nafsu. Sami nangrung kita wasan anak toat kita wasma. Langrung siro wan jurnalan ngali siro lada nafsu. Ini orang berdalil berkata apa amal tu. Walakil anak buah. Tapi neng lanati engong yang kita bawa taala seperti kalau ini orang ilah kodila. Mengkora iman sebuah yang gila kodan kecuali itu. Ya ayyuhalladzina amanu aminu imanu sira kabeh lan perkara najala kang nurono kita usah kita kali bener lima mati. Ingkop di anak kita, durunge yen to mbusek kita wujuhan ing wajah. Kana rudhamu kembali no kita kae wujuh alat dari yang atas itu.
wujud. Awnal anak untung laknat kita ing alladzina kama laknat orang laknat kita asal seperti yang wong-wong sing duwe dina setu. Itu wong Yahudi sing dilarang berburu dina setu. Tetapi berburu terdilarang. Waktu sampai dilaknat kaya dilaknat ini asal sakti sing dilarang berburu dina setu. Bahkan lan ana apa amru ya apa keputusannya Allah makmulan dilakukan. Inna wa ta'ala la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaqulu sapa syuraka ila benci di sapa wa yaghfiru lan yaqulu sapa ma ing perkara juga kan sak sore mung sirik iman mari wong ya sau kang salah sapa wa man disabani wa musyrik sirik sapa man kejaitan wa faqad sa'a wa alam tarono torani ngali sira ila ladina mari wa akeh zakuna kang bersina sapa ladina anfisah buat delok ngomong sing sok suci wa hum al-yahud. Wong sing sok suci termasuk Yahudi. Hai tu qalu nahnu abna'u sebab balillahu zaki ma yasha. Kalau orang ngono Allah jauh bisa dibersihkan sapa wa man wong yasa orang sana sapa wa. Walai zamunan ana ora den ani wae sapa ngake fatilan ing tak sithik. Ya ana wong jane undur ning ana sira ke fahali kau apa taruna gawe-gawe sapa ladina alam wal kadika ikoro. Maka falan cukup apa bihi istira apa isman pisaning dinan kan. Alam tarono torani ngali sira ila ladina marung aja ututan simpan mi sapa ladina nasiban kerjaan nang kita. Duminuna kalimat sapa ladina bil jibti wa tauhid lawan jibti lan tauhid. Sonamani itu dua perjo di Quraisy, jadi dua berhala di Quraisy. Jibti tauhid. Mereka iman bil jibti tauhid. Wa yaquluna lan ucap songa dalil ladina kafaru mari wong kafir. Wong kafir dikomentari diucapno haula. Ute mengkono kufar iku dalil terpelajar untuk dituduh. Innal ladzina amanu tinibang sing iman apa arep bilang dhewe. Termasuk wong sesat wong sing yakini wong kafir luwe apik. Oleh kate mengkono wong akeh wae ladzina wong la ana gumbu. Kang laknat ing ladzina sapa Allah wa ta'ala. Wa man disabani wong jalan laknat sapa Allah falan tajala. Oh nggih besok kalian malam Senin trai itu malam Selasa malam. Kalau diutus langsung lagi Bapak utuh gerang. Kalau ditelepon langsung. Pak Idan untuk mungkin dahulu nak betul dari awan langsung. Malam suatu nasi. Faidan mungkin nanti kono layak tu nana sanatiro. Ulai kalau jina la anagmu wa ma ya anillah salanta jalan nasio. Amlahum nasibum nal mulki. Amlahum mana tu ikut Yahud nasibum di bagian mulki sanging kerabat. Opung Yahudi duwe sedikit kekuasaan. Faidan layak tu nana sanatiro. Faidan mungkin nanti kono layak tu nawarane ke iso opung Yahudi anasa yang menuso nafiran halis itu. Tidak cara pengiran. Ini khusus makbul sing modern. Nak cara pengiran makbul, nak wong Yahudi dikek kekuasaan, iku prakteke ora tau nyekeki manusa sithik blas. Saking medhite wong Yahudi ora tau ngamal blas, iku cara pengiran. Jadi fenomena zaman akhir, misalnya buat nyumbang atau IMF nyumbang atau tokoh-tokoh LSM Yahudi nyumbang misalnya sekian miliar bahkan ning Aceh dan sebagainya. Nak cara pengiran tetap layunan nasana kira. Lalu delalah Mas Bro, cara pengiran sebagian ketok benerin. Sing nembe akhir-akhir ini pengakuan mantan Mujahid tidak ini rame tengah Amerika. Jadi buat bank ternyata disuruh ngerantender untuk negara-negara berkembang. Saya kira-kira rakwatnya nyawa. Nah, rakwatnya dijaluk minyak, dijaluk freeport-nya. Karena ini kan wonten di antara mantan pegawai bank dunia yang aku nih. Jadi intinya ini untuk triliunan nyumbangnya miliar. Berarti kan prakteknya orang nyumbang. Belas juga sintikannya udah dewe. Nyawa deh. Paham? Jadi ngumpul. Tadi Republika hari-hari ini laporannya ini terus. Republika coba pos. Bahkan Kompas. Dari cara orang internet bahkan Kompas laporannya gitu. Yang ya, misalnya Singapura nyumbang meskipun 300 miliar, 200 miliar. Nah, pasti Indonesia nilainya dan duit itu sudah agak jadi ketok, nah cara pengeran, ngomong Yahudi di kesempatan nasibun ngal multi, berikan layunan nasa. Dia itu mau keputusannya Allah itu untuk sawangannya, ya tak sawangannya ya mereka juga. Tapi nak sampai harus kenal, seperti permainan dunia, ya kan juga beda juga. Tapi permainan kelas ini sama. Terus kita ngadepi Cina kan wadah ya, nah dikulai murah tenan, sawangannya diskon tenan, tapi uang sing perdagangan
Iku awal sangko gancuran iki di model ngono wong akhire kulaan ngene kabeh. Kita tergantung kabeh. Tapi yo dikulai wis murah oleh utang. Ora citrane apik. Padahal gara-gara citrane apik, orang tersedot di situ semua. Kira wong Islam nyanyi. Tapi itu permainan. Di Quran jadi amlalu nasibun nan kita itu tunan nata. Ambil sedunan atau ngasuti wong akeh anak saya musuh alama atau ing atas barang kang paring lagi nang Allah wa taala fadli sing anugerah ya. Patut atena monggo teman-teman bareng kita. Mane seperti itu Mas Bro. Bahkan di Kompas itu ada anekdot ini. Ketika Amerika ada pengakuan. Saat ini kan Irian Jaya baru rame-rame di Kongres Amerika mau diusulkan kemungkinan berpisah sampai Indonesia. Nah rasanya zaman Pak Pera penjajakan apa pendapat dan Irian Jaya tahun itu 69. Itu kan orang Irian kan. Tapi mau jadi anekdot. Jadi di PBB begini. Dari delegasi Belanda harusnya Irian terpisah dari Indonesia karena secara bentuk orangnya juga beda sekali dengan Indonesia. Orang ini besok bagian Indonesia bicaranya dari Belanda. Tapi delegasi Indonesia pinter. Lah apa nak besok Indonesia terus Irian mirip orang dong. Lah ya apa nak besok Indonesia terus Irian mirip orang dong. Dari anekdot terus akhirnya PBB manduk-manduk. Oh ya sama Indonesia. Mereka lu merah mirip, nanti apa? Intinya patonan pentingnya. Nah, lagi mau Indonesia. Enggak juga lewat barat. Orang barat ngandani anak-anak. Nak kamu nyumbang untuk orang Ethiopia, orang Afrika, mereka itu miskin. Yang benar aja, masa orang Eropa, orang Afrika miskin. Mereka kaya. Lalu nak kamu kok tahu? Ya mereka keriting semua. Apa hubungannya? Kuat salah. Wong barat itu rambutnya lurus-lurus, agar keriting berarti nih salah. Nah Afrika keriting, masa mah kelaparan. Mereka keriting berarti nih salah. Kalau kita awal kelaparan. Dan dia mau ke arah mirip orang Indonesia atau mirip apa? Paham tuh, nanti kan nanti dia rasa GR, apa naranya nyai kue terlalu dia, itu kan malah untuk itu ya. Karena dia itu GR. Kira tak ulang untuk langsung apa? Malah untuk guru WAP bagian enggak lah. Subhanallah. Akhirnya PBB ini manduk-manduk ya anekdot dia lah ya gara-gara cerita itu. Jadi paradok antaranya kebijakan Amerika dengan kebijakan Indonesia sendiri yang utang, kebijakan Irian Jaya yang sekarang dia berubah itu bono. Tunggali zaman itu betul pro wong Kristen. Gustur pro wong Kristen dia jadi tentang Gustur pro wong Kristen. Macam nak teng Jawa itu gak ketara. Teng Jawa wong Islam mayoritas. Jadi wong Kristen itu ide betul kita mayor. Tapi tak kok ngomong sing lemah. Ditekir uripe gura wong. Ditekir uripe Irian Jaya. Tenggere timur. Kok betul kebijakan itu. Iya, ini nak rukun. Jadi wong Islam tidak duwe wong Kristen atau wong Islam teng Irian Jaya. Teng timur-timur kan milih rukun apa? Mereka kan minoritas kan. Jangan-jangan kita berani melihat Jawa mergo mayoritas orang-orang kebenaran gitu. Nyatanya kita nani Irian Jaya atau ditekir guru wong Kristen. Muslim di guru wong Kristen. Kok nyoba banyak sekali. Awalnya banyak sepundi. Wong mriki sing merantau mbak Ambing. Rata-rata majikane Kristen wong Muslim. Kira-kira ngomong. Jadi istilah itu masalah-masalah yang mesti peka. Artinya peka tadi, kita itu kalau kawangan bilang Kristen kayak Gus Dur ya repot. Tapi kue anti ya repot. Mengenai bener Nabi istilah itu salah itu diganjar. Pokoknya pilihannya aneh. Bener Nabi yang istilah salah diganjar di tidak pilihannya aneh jadi istilah. Aneh, itu aneh. Jadi pilihan istilah. Nggak usah perkara gede perkara cilik. Kue manja anak apa? Tak manja anakku. Bener aku neng duwe wong liya. Mbok manja mari nakal. Gak manja malah njaluk wong liya. Tadi liya ngoten, mbok manja njaluk ning bapak ape. Gak manja potensi njaluk wong liya. Tapi ketika mbok manja potensi ngelama. Istihad.
Ya memang riskan ya, sama-sama mungkin salah. Tapi kalau niatnya baik, kan yang kita memilih satu pilihan itu niatnya baik, itu diganjar. Memang nggak ada pilihan yang tanpa efek manapun tidak bisa. Kalau gue kenal dia gede, kenal kiai misalnya mas. Dari segi itu wong soleh kita apik tenang. Tapi dari segi gue dari orang di mental tanggung jawab yang proses aku ya. Kan banyak tuh mas ya. Gini saja tenang. Orang tak maskur, tak ahmadun, tak elek-elek dua ilmu, dua kredibilitas, dua komitmen. Gara-gara kenal dia gede, mestinya potensi mandiri, niai diri anak itu, akhirnya jadi candala. Itu jadi penderek. Akhirnya sekedar penderek. Sementara tak elek-elek itu bisa membangun Islam di kono, madun bisa membangun Islam di sini. Tapi derek notok. Fisik. Sementara kejadian apa yang Fuadin kiai bertanggung jawab dengan proses pengajaran Quran masjid dan apa. Di sini masalah ijtihadiyah. Tapi ketika ada derek Islam, ya potensi ijtihad kita salah, ya mau minggu atau toro. Diberi cara berpikir kita tentang Islam salah. Untuk gak timur musyrik, jadi orang yang mengingatkan. Makanya sedengan kasusnya tersebut. Jadi kamu ini dapat ilmu dari saya dari guru saya atau dari kita. Saya sendiri juga tidak langsung merasa benar. Nak begini mengajar di pengiran konsultasi. Kan macam. Ini mau ngomong awam kalau kiai kalau itu pengiran. Darah kanjeng kula tak. Iki ngeluh terlalu lem tuh. Umat ngeluh ngarepe kiai ngeluh ngarepe keliru bingung lagi gue ada kodok mantau kodok matin nyak mas bro udah matin ngeluh kiai itu lapor menuso. Lapor ke bentuk kiai laporin mengira ya gitu. Tadi rame-rame mas, koran-koran tentang publikasi itu lah ada pelibingannya, pengakuan-pengakuan. Memangnya dibukukan betul di publikasi orang siapa jemput. Jadi memang sudah rumput, permainan rumput. Ya, permainan betul rumput tuh, permainan dunia menengok. Sama belok Irak, Saddam nuklir tenan begitu tenan. Bila ini kalau kafe, udah jeling zaman perang Iran sama Irak. Iran sama Irak itu sama Muslimnya perang. Ketika ini kita pun jadi gitu. Dia nak belok Iran ini itu so Iran Rusia. Jadi gue belok Irak berarti itu Duria Rasul dibunuh. Mereka hampir 50% penduduk Iran lah Duria Rasul. Hampir 50%. Di perangnya antar kiai ini ngoten pun repot. Jadi masalah istiadat itu repot. Gue pro kiai sing kedunya. Itu yo repot. Kiai kok kedua. Gue pro kiai kiri yo repot. Orang di reputasi Rusia awake dhewe ra iso gue belok. Hati kiai mimpin umat lah. Nak kiai kiri gue belok. Rusia awake dhewe ra iso gue belok piye? Kita misalnya pro madun dari segi marat kita saat ini, tapi nggak mungkin dia masalahnya umat. Kira-kira kayak pondok era kuat, di madrasah era kuat. Padahal yang namanya publik kudu disokong pondok besar, madrasah besar. Urusan umat ini kan harus disokong oleh lembaga yang sehat. Ya betul mungkin lah. Misalnya kiai soleh, aku tuh kira gitu, sampai cara memperdayakan umat gitu. Buat pick up sih, buat kami sih kopo. Yang dia betul nggak ada. Karena kita tetap butuh lembaga publik ya dua mal jamaah yang sudah teruji jamaah kan pondok jajaran pondok merukem pondok apa pondok aljana. Kalau pondok kecil mbok bilang lagi ngawiti nggih bangunan fisik saja. Misalnya dia besar kita tinggalkan kita backup madun lagi ngawiti nggih bangunan tok buat energi. Urung ngawiti nggih daya tarik yang sama santri 10 iya umat Islam terperdayakan ke sono terus jadi 1000 jadi 1000 wong wong gak menarik. Itu kok ya. Jadi susah. Wayatan sih. Makanya masalah ngoten repot. Iku mau kudune bener kok diskusi PBB. Apa nek sandi iki nyisiran terus madun luwe apik ya. Apa nek orang mirip wong Indonesia terus mirip wong Londo. Jadi iki kagak logika. Apa nek model-model gede ala terus madun luwe apik. Kan tidak mesti juga gitu. Untuk sekarang itu banyak ya masalah-masalah begitu. Jadi umat Islam terjadi adawa kan itu. Ya gak cerita Mahfud tuh, kiai yang melok pilkada. Padahal di bawah ya. Itu ditekan juga. Ya kata orang bawah. Kiai mata itu. Lalu kiai ini mau paling gak gue balik mana tahu habis gitu kamu gimana? Kiai ya mantan anak muda malah. Sing nomor atau ngono ini kuat. Tapi itu gimana? Ya nggak apa-apa biarin, malah normal.
Orang juga biasa-biasa aja malah nanti juga kelain. Jadi masalah-masalah istiadat itu nggak ada bareng kan, jadi masalah-masalah istiadat. Ya tentu paling gampang kan, sama di pondok paling gimana? Nak sehari kamu tekan saat santri melarat kamu tekan sehari. Agar alami ramah maju tenang. Agak maju tenang di bodoh. Tenang, urusannya paham. Di bodoh tenang. Jadi tak boleh. Dia mungkin adim, dia kancam, dia keluargamu, dia IPM. Alami bodoh tenang. Tak boleh target, yang mantau tenang sering target. Hari ini apalagi ya, hari ini harus sudah sholat, hari ini sudah jam ini harus sudah. Itu mantau tenang. Saya tidak menghormati IPM, tak menghormati buah. Buat target tak mantau tenang. Besok justami kora-kora. Jam 8 kudu ini. Mantau tenang kan? Kok gue nak diatur-atur sih? Ayo buat alam enak tenang, tak sempatnya. Yo nakal, tenang bosan. Jadilah percaya. Itu jadi masalah istiadat. Mulai ketika orang itu Mas Burono sing tanya Gus Dur kok memilihkan kontroversi tenang. Orang agak dikira ini tidur tenang. Kalau itu perlu tenang, perlu nak ngurus tenang. Saya dikira ini terus, ya ngawur tenang. Itu masalah istiadat. Masih Mas Ari aja ya nggak bisa jawab ketika ditanya. Zaman beliau malah Masumi kan ngeten-ngeten balik, ya untuk ini bener lagi Masuminya. Ketika Masumi mulai melenceng, dia jadi menang. Tapi ya repot. Kamu tak menjadi jalan dua Islam biasa MUI itu kan gak sekelompok orang-orang soleh, karena ulama pemerintah, jinan kondere. Pemerintah itu sengaja di organisasi. Jadi MUI organisasi jadi dia benar kubah. Repotnya kan kalau manusia itu terlanjur aktif. Karena terlanjur aktif itu semua kebaikan harus diberikan. Makanya dari Imam Syafi'i, manusia itu mesti punya teman jelek dan baik. Nah, teman baik itu dioptimalkan, yang jelek diminimalkan. Betul jadi kita ini kan hidup di bumi. Misalnya taruh saja kondisi Indonesia. Tahu-tahu di mata politikus, kiai dan Islam itu dari konstituen. Paham betul? Ini tak cerita. Jadi di mata Pak Harto, umat Islam yang mayoritas konstituen. Jadi tidak umat Islam melihatnya itu konstituen, umat politik. Jika banyak menghibur mereka dengan masjid Pancasila, dengan Ismi dan sebagainya. Itu sunnah tua, sama. Idam Samawi melihat kiai itu orang yang punya masa. Jadi dia butuh suara. Akhirnya kiai yang punya karismatik didengar. Nah kiai selalu akan melihat amir pemimpin itu ya ada potensinya untuk menggerakkan Islam. Kalau nak buka ini Islam, senang kiai paling enggak dibangun masjid, paling enggak dibangun. Betul bupati itu kebijakan bangun, agak para kiai lah tetap bangun komplek, membangun stadion kan gitu. Justru karena bupati tetap bangun, dia di antara alokasi dana tidak untuk stadion semua, tapi untuk pondok untuk. Akhirnya banyak kiai yang dengan kalkulasi ini, oke, kita pro bupati. Meskipun ya baik juga kiai yang anti bupati, untuk hasil pemerintah rata-rata 2-5 kali, nak para kita tuh. Di manfaat aku akhirnya anti bupati. Tidak apa-apa kalau asal berangkatnya sama istiadat yang gak hadun nafsi. Asal gak hadun nafsi, kuncinya gak hadun nafsi. Ini kata lah maksudnya hadun nafsi. Kiai Musta'in itu zaman kiai mentabukan Golkar. Kiai Musta'in itu kiai Toreko yang pertama kali wani Golkar. Kiai Musta'in Jombang. Tapi benar-benar jadi udara betul dari dulu universitas paling maju di NU paling bagus. Ya karena berangkat dari jihad memang dia itu berangkat dari. Yang saya yang kebetulan gitu. Jadi zaman itu sangat dekat dengan Pak Zaini. Pak Zaini itu saat dia Musta'in Golkar itu sering curhat itu. Waduh jadi dianteni kiai gara-gara Golkar gitu. Jadi beliau punya hitung-hitungan. Suatu saat nanti fenomena modern NU itu modern itu, makanya dia sering ngomong Golkar, gara-gara itu dia memang saat ini, cerita itu, anak-anak saya tak kuliah, ino tenan jadi ngomong kuliah. Kalau ino itu dia betul, sama alasan jadi kiai, Mustafa nakal, alasan jadi kiai, ino. Betul ini seperti, secara de facto yang pegang agama itu kiai mukhed, kiai memun, badannya, timoknya kiai itu kan yang pegang agama di publik. Tapi ketika kepingin maju anak santri ini, sekolah untuk izin terakreditasi terdaftar kudu ngemis di departemen.
Departemen diisi wong kampus. Nah, ora wingi bisa bayar lho. Inane koyo opo? Kok pengen masuk nang umat tenan kudu ngemis. konsolan. Wes ngono santri niku Ahmad bin Mustofa. Kok saleh. Kok setuju modern kok itu salah. Tapi salah pura mau zaman mondok. Mau reputasi ini salah ning pondok amen masakan mbek jagongan. Hanya enggak punya reputasi nyumbang pondok lho. Ada pondok butuh bangunan, butuh tempat mandi, butuh WC. Wih, yang mesti rata-rata masuk untuk kuning. Ya ini yang saya itu kan bahasa orang musyawarah betul sama guru-guru saya. Akhirnya ngerubah dia. Ya wis di pondok dhewe kok ora anake sekolah ana. Lah nek sing terkendali kok ki memang pinter. Di sekolah ana sak gede. Jadi potensi pacaran mobil ringan. Hanya wis oleh di sekolah ana kuliah mungkin. Lah nek sing over langsung mulai cilik di sekolah ana. Pacaran terus. Lah sing over. Tapi itu loh Mustafa, betapa istihad ini itu sudah dipikir sebetulnya zaman Mbak Ahmad Siddiq, zaman Ahmad tidak sering jagoan untuk bapak. Dia mau tenang, dia bingung. Aku tak salah, dia ino tenang. Iya, teman. Satu zaman saat ini gimana? Zaman bangun masjid, zaman kiai ini, ketika umat Islam tak sampai yang di masjid. Tapi prosedur jalur sumbangan ono tanda tangan RT, RW sampai lurah. Kadang lurah itu gue rumah soleh lurah. Lah berhubung gue kiri lurah madang gue sebelah. Marah. Akhirnya belum lagi. Iya, gak juga ini tenang. Akhirnya yang kedua akhirnya terus rubah. Yang dulu sampai zaman pondok ngidolak sama Marat. Tak usah roh dino lurah kan rubah. Ini tenang dan Marat kan lho. Rasane bro. Iya. Untuk rasane. Bukan di pangkat sendiri lurah, malah kayak mikir lurah gak perlu ngemes ini kan begitu. Rubah. Makanya saya tuh minta sekali kata ke Ahmad ini, atau calon kiai kata Mahfud, Lukman, apa sih susahnya dia? Hadis pulau lah, mau tanya sama guru saya, apa sih susahnya dia? Mereka kan banyak orang-orang soleh masih tersentuh oleh kita. Ini kata loh, misalnya kalau sampean bawa kita di anaknya kan mesti kenal kan? Kayak belum gak sampean kalau itu omong boten. Karena soal enggak nak ngomongin terus ini hadun nasi. Kalau khawatir kecewa berarti gue berangkat merakrono amru. Kecewa namanya. Nah, berangkat krono amru kecewane temudi. Mun pede diketakno pengiran krono amru. Engko misale kecewa ana lae boten kecewa sampean. Kok sampean golek nafkah? Sampean golek nafkah adul roti ya krono amru golek nafkah. Gak payu lah boten kecewa. Ambek goleke kan boten kecewa. Tetap sudah merasa ibadah karena sudah ikhtiar kan begitu. Ya sama, kita diskusi tentang Amruddin dengan tokoh-tokoh itu ya tidak gampang kecewa karena kita atas nama Amrullah. Jadi itu masalah-masalah saja ini mumpung sama masih hidup, tak ingatkan terus. Jadi masalah-masalah sih, nopo Mas Bro istihad Bali Maksum, itu kan menang itu. Kata dia memang tuh kalau cerita sama saya guru terbesar urusan negara Bali Maksum. Bali juga berguru sama abangnya Mbak Maksum. Di dulu zaman Endo mau ada organisasi namanya Endo Mbak Maksum lagi rastu juga ada gitu. Tapi ketika Mbak Sim meyakinkan ini loh, naruh organisasi ini, dia kumpulan dia itu ketoro gregetin ada organisasi, akhirnya kerso, jadi sepuh kerso. Jadi kalau kita ada wali mal jamaah, kita tetap butuh jamaah. Kurasa ini atau musola, lagi bangun musola mari rasa ngelang dijawab, nanti tanya menjawab kurasa. Dia mau bangun masjid ya, dia kebijakan apa sama rakyat? Misalnya karuan habis 100 juta. Si pikirannya sama kemungkinan proposal politik untuk ngemis. Resikonya bodoh. Ngemis itu dijual ke juga. Misalnya pemberdayaan rakyat, jadi rasa untuk pejabat. Apa nak radio pejabat gak kalahin aneh. Musuh-musuh desa itu nak cangkeme ya, ini baru ngewe, cangkeme muka dimai. Kan sama kan potensi inane. Akhirnya rubah. Dimulai jadi besar zaman Mbak Ali, Mbak Musta'id sampai Mbak Ahmad itu kan anaknya muda budi. Nah ini yang terakhir kan uang mitos paham, benteng terakhir rubah. Sumpah, kayak kalau coba ini model itu. Tukar lucu. Bon, tetap mulai. Itu berapa? Tetap mau berubah. Balik mana kira-kira itu jadi jago dia. Baca aja. Boleh. Pakat atena ala Ibrahim al-Kitab bahwa mata Allah tidak